Alam memang memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bahkan tanaman liar pun bisa dimanfaatkan menjadi makanan. Salah satunya yang ingin saya cari ini, di daerah persawahan seperti ini banyak tumbuhan maupun tanaman yang bisa diolah menjadi makanan. Seperti eceng gondok, kangkung maupun tanaman wewean. Wewean atau wewehan merupakan jenis tumbuhan air yang bisa menjadi gulma di daerah persawahan. Oh Bu, lihat Bu, Iko banyak Bu. Iya. Dapetnya banyak hari ini kita. Biar dapetnya banyak, kita bagi dua tim Bu. Alia sama Bu Iin di sebelah Siko. Yang bagian dalam biar Abang. Nah, Ibu, siap Bu? Siap. Ayo, yuk kita cari Bu. Kita ambil. Habitat wewehan ada di daerah yang becek seperti di rawa dan sawah berair. Pokoknya, wewehan ini tumbuh subur di lahan berair yang terbuka. Karena lahannya berair dan berlumpur, jadi agak sulit mencarinya anak negeri. Belum lagi tanah yang lembek dan berlumpur membuat sulit untuk berjalan. Dalamnya ya Bang. Lalu Iko Bu. Aduh ya Allah. Nah, jadi adik sanak segalonyo, berhubung wewean ini lokasinya ada di tengah sawah, jadi aku sama ibu kok harus nyebur ke dalam sawah. Dan sawahnya di sini itu sebenarnya adalah daerah rawa. Jadi untuk kondisinya itu cukup dalam. Ini sepaha kita ini. Ibunya hampir tenggelam. Tapi nggak apa-apa. Demi kita dapat wewean yang banyak, kita harus cari lagi. Ayo Bu. Semangat. Ya. Wewehan ini biasanya muncul ketika lahan persawahan akan ditanami padi. Bentuknya mirip seperti enceng. Bedanya terletak pada daunnya yang kecil dan lebih runcing. Serta bunganya berwarna ungu. Nah, ini dia wewean atau wewehanyo. Langsung saja kita ambil. Hampir di setiap daerah di Indonesia banyak ditemukan wewehan. Namanya pun berbeda-beda anak negeri. Kalau orang Bali menyebutnya biah-biah. Di Sulawesi Selatan disebut balem-paleng. Dan di Minahasa disebut tumpeng. Kayaknya wewehannya sudah banyak nih. Bisa kali langsung kita masak. Ayo Bu, kita masak wewehannya. Nah, sekarang kita mau ngolah wewean ini jadi makanan yang enak. Nah, campurannya kita ada ikan tongkol. Nanti akan kita tumis wewean, dikasih tumis suwir tongkol. Wih, sedap Bu. Mau Bu? Nah, kali ini kita mau buat oseng-oseng wewean. Eits, tenang. Bahan yang kita pakai nggak cuma wewean saja kok. Tapi ada bahan-bahan pelengkap yang lain seperti wortel, pete, genjer, dan tentunya ikan tongkol yang sudah diasapkan. Pertama yang kita olah, jelas bumbunya dulu yo. Untuk pembuatan bumbunya sama seperti membuat cah kangkung. Semua bahan-bahan tidak ada yang diulek. Semuanya diiris dan dipotong. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit merah. Semua dipotong kecil-kecil. Bumbunya sudah. Sekarang lanjut kita olah bahan pelengkapnya. Genjer yang sudah dibersihkan kita petik dan ambil bagian atas batangnya. Biar makin enak, kita tambahkan juga pete. Selanjutnya wortelnya kita potong lebih kecil-kecil. Kalau sudah, baru kita olah daun wewehannya. Oh ya, ternyata daun wewehan ini mempunyai getah yang bisa membuat gatal. Eits, tapi tenang, kita punya solusinya. Nah, anak negeri, jadi kalau kita mau mengelola sayur wewean ini, dia ada getahnya, jadi biasanya gatel gitu Bu kalau dimakan. Nah, Alia sama Ibu tahu nggak gimana cara ngilangin gatelnya? Gimana dicuci pakai air garam. Oh, Ibu udah tahu ya, betul itu Bu. Jadi Alia, kalau kita mau mengelola sayur wewean ini, kita siapin air, kita kasih garam, baru kita basuh atau kita cuci sayur weweannya pakai air garam tadi. Nah, nanti baru getah-getahnya akan hilang dan juga bisa kita konsumsi dengan aman. Oh iya, ikan tongkolnya jangan sampai ketinggalan. Ikan tongkol asap ini kita suwir dan pisahkan dengan durinya. Tongkol suwir ini nantinya akan dicampur ke oseng wewehannya. Nah, sudah lengkap semua nih bahan-bahannya. Baru kita masuk ke proses penumisan.
Yang pertama kita tumis itu bumbunya terlebih dahulu. Masukkan potongan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Tumis sebentar lalu masukkan wortel yang sudah saya potong tadi. Selanjutnya baru masukkan ikan tongkol yang sudah dipisahkan dengan durinya. Masak tongkolnya sampai matang dan teksturnya agak lebih keras. Kalau sudah, tinggal kita masukkan pemeran utamanya, yaitu daun wewehan dan genjernya. Kita tumis semua bahan tadi. Wanginya menggugah selera banget anak negeri. Kalau daun genjer dan wewehannya sudah semakin layu, tandanya oseng tongkol wewehan ini sudah matang. Langsung kita angkat. Memang rasa nggak pernah bohong anak negeri. Oseng wewehan tongkol ini lemak bana alias enak banget. Daun wewehan ini teksturnya mirip seperti kangkung, namun rasanya lebih mirip seperti daun genjer. Tapi ketika dipadukan dengan ikan tongkol, makin lezat rasanya. Jadi pengen nambah lagi. Tumis wewehan tongkol suwir ini, selain memang dari protein tongkol yang kita dapat, tapi wewehan ini walaupun dia terkenal sebagai tumbuhan gulma ataupun memang tumbuhan yang hidup liar di lingkungan padi ataupun persawahan, tapi ini memiliki segudang manfaat. Selain kaya akan mineral dan juga vitaminnya, ini juga ada efek yang dapat menimbulkan ataupun dapat menyembuhkan sakit gigi. Kurang lebih khasiat wewehan ini mirip seperti khasiat genjer. Salah satunya memperlancar pencernaan karena wewehan atau wewehan ini kaya akan serat. Selain itu, kandungan kalium pada wewehan dapat mengontrol tekanan darah, sehingga dapat terhindar dari penyakit hipertensi atau darah tinggi. Di daerah Bengkulu Utara, banyak daerah penghasil sayuran dan buah-buahan. Biasanya, daerah penghasil sayuran berada di dataran tinggi seperti di Kecamatan Armajaya. Banyak macam sayur yang tumbuh subur di sini. Salah satunya sayur oyong atau lebih dikenal dengan gambas. Wah, ngelihat sayur gambas yang sudah siap panen ini jadi gemes, pengen langsung memetiknya. Tuh, lihat besar-besar kan gambasnya. Mancak kebun-kebun orang, cak kebun awak bae. Apa gawe kamu orang situ? Mancak ladang dewek ngambil gambar seorang. Iya bang, kami kira ini punya Widya. Lah ke kebun abang lah iko. Mana Widya? Ngapa kok ngapa? Ih, kato kebun ko. Iya, aku ngecek kebun aku iko. Kami kok pengen makan gambas bang. Iya bang. Bisa udah kira-kira bang kita makan gambas kebun abang. Awak ndak masak, aku ndak dijual iko. Ya kami masain lah, Widya sama Nabila masain untuk abang yo. Awak diajak. Dimasain juga bang. Siap, benar kok. Iya bang. Nah, kalau cak itu ndak apa-apa pula. Oke bang kalau gitu setuju bang yo. Gambas atau oyong merupakan tanaman jenis suku labu-labuan. Gambas bisa tumbuh di pekarangan rumah maupun bagian ladang yang tidak digunakan untuk tanaman lain. Pada dasarnya, tanaman gambas atau oyong mudah hidup di mana saja. Mau di dataran tinggi atau dataran rendah pun tanaman gambas bisa tumbuh subur. Yang penting kebutuhan airnya tercukupi. Oh, Iko Bil, besar ini Bil. Oh, nah jadi anak negeri ini tumbuhan biasanya sih kita kenal dengan oyong. Kalau di sini tuh disebutnya apa namanya Bil? Kisi atau gambas. Nah, jadi sayur gambas ini itu akan kita olah nantinya, tapi nanti akan kita bersihkan bagian kerasnya. Jadi ini akan kita kikis menggunakan pisau sebelum nanti kita jadikan makanan. Dan juga di sini tuh masih menggunakan pupuk organik, jadi ukurannya besar-besar banget. Nih, ini setangan saya ini. Biasanya, untuk memanen sayur gambas dapat dilakukan berulang-ulang anak negeri. Gambas atau oyong sudah berusia 40-70 hari bisa langsung dipanen. Kalau di desa Kemumu, gambas bisa dijadikan sayur. Nah, karena gambas sudah banyak kita petik, langsung deh kita olah sayur gambasnya.
Nah Nabila, sekarang waktunya kita masak sayur gambas yang sudah kita olah jadi sayur bening gambas. Oke, kalau gitu sudah siap ya. Kita masak, ayo Bu. Yang namanya sayur bening, pastinya bahan-bahannya tidak ada yang diulek. Semuanya diiris tipis-tipis. Untuk sayur bening ini, bumbunya hanya memakai bawang merah dan cabai rawit merah. Dan sama sekali tidak menggunakan bawang putih. Untuk bahan pelengkapnya ada wortel, toge, dan daun bawang kucai. Semua bahan-bahan tadi kita potong kecil-kecil. Setelah semuanya dipotong, baru deh sayur potong sayur oyong atau gambasnya. Tapi jangan main asal potong ya. Ada cara untuk memotong gambas atau sayur oyong ini. Ya, ini seharusnya dari bawah. Kalau dari bawah, ini rapi. Kalau dari atas jelek. Iya Bu, aku pikir ngapo tadi dia oleh-oleh kayak Bu yo. Jadi salah Bu. Iya. Harusnya dari sini. Masyarakat Bengkulu Utara biasa menyebut sayur gambas ini kisik. Gambas atau kisiknya kita potong kecil-kecil ya. Kalau setelah dipotong, ternyata bagian dalam gambas mirip seperti mentimun ya anak negeri. Iya dong Bu, pasti Bu. Ayo kita masak. Ya. Setelah semua bahan siap, langsung kita buat sayur beningnya. Pertama yang dimasukkan adalah sayur yang teksturnya keras seperti wortel. Baru masukkan potongan bawang merah. Setelah wortelnya semakin empuk, masukkan sayur gambas yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk sebentar, lalu tambahkan potongan cabai rawit merah. Dilanjutkan dengan toge, lalu aduk hingga sayurnya matang. Nah, untuk sayur bening kali ini penambah proteinnya itu kita pakai udang. Dan juga kenapa tadi kita dahulukan wortel karena teksturnya itu cukup keras. Jadi karena oyong atau gambas ini matangnya cepat, jadi kita masukkannya terakhir ketika airnya sudah mendidih. Dan jangan lupa kalau sayur bening di sini tuh nggak pakai bihun atau soun, beda kayak sayur bening yang ada di daerah lain. Yuk kita masukin ini. Setelah udangnya matang dan berubah warna, langsung deh kita angkat dan sajikan sayur bening gambas khas daerah Kemumu. Wah, baru matang aja sudah bikin ngiler ya anak negeri. Daripada sayurnya dingin, langsung saja kita santap. Masih di salah satu kebudayaan dan juga kekayaan alam khas dari Bengkulu Utara. Hari ini kita menikmati hasil masakan kita hari ini, Bu. Wah, lihat Pak ini. Sayur bening gambas. Enak banget. Kalau gitu langsung aja kita bakal makan bareng-bareng. Ayo semuanya. Tumpah, Bu. Walaupun tidak memakai rempah dan bumbu yang banyak, tapi sayur bening gambas ini rasanya enak banget. Rasanya gurih dan pastinya sayur ini sehat banget anak negeri. Karena banyak macam tambahan sayuran seperti wortel, toge, dan gambas membuat sayur bening ini kaya akan serat. Enak banget ini. Nah, jadi anak negeri, gambas atau oyong atau nama lainnya juga kisik, ini memang pas banget kalau dimasak jadi sayur bening. Dan juga untuk pengolahan gambas ini tepat banget kalau kita jadikan olahan ataupun makanan dan kita santap pada saat malam hari atau untuk sahur. Karena kandungan vitamin dan juga mineral yang tinggi, jadi bisa mencukupi kebutuhan nutrisi kamu selama puasa gitu. Sayur gambas diyakini mampu menghambat pelepasan senyawa ghrelin, yang merupakan senyawa hormon lapar. Nah, karena kandungan itulah, sayur gambas ini baik dikonsumsi bagi orang yang mengalami obesitas atau sedang melakukan puasa. Jadi nggak heran kan kalau sayur bening gambas ini sering dijadikan menu untuk sahur.